Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik chatting dengan istri orang mendapatkan dosa takhbith, ya. Nah, jadi chatting ini kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, ya. Tetapi tentu haruslah berhati-hati agar jangan sampai dari aktivitas yang sekedar chatting, komunikasi, ya, tetapi di dalam perjalanannya malah berkembang menjadi perselingkuhan dan ujung-ujungnya mendapatkan dosa takhbith, ya. Jadi kalau begitu tidak boleh dong chatting dengan istri orang. Ya boleh saja, ya, tetapi untuk tujuan-tujuan yang diperbolehkan di dalam syariat, ya. Jadi misal orang chatting melakukan perdagangan online, ya, yang membeli tadi ibu rumah tangga, yang punya barang atau yang menjual itu adalah laki-laki, baik itu single ataupun suami orang. Nah, itu chatting dalam perdagangan boleh saja, ya. Kemudian misal orang tua, ya, statusnya sebagai istri orang kan, kemudian chatting kepada wali kelas tempat anaknya sekolah, ya. Boleh tidak? Boleh, ya, tidak ada masalah, wong cuman tanya informasi, setelah itu selesai, ya. Atau kemudian chatting bertanya tentang pengumuman yang ada di lingkungan kerja, ya. Besok kita masuk ke kantor atau ke pabrik jam berapa, ya. Atau ada acara kantor yang perlu diikuti atau tidak. Nah, dalam ranah muamalah yang demikian itu diperbolehkan, ya. Qaidahnya cukup banyak, ya. Jadi diantaranya misal qaidah al-aslu fis suruti fil muamalatil khillu wal ibahat illa bidalilin, ya. Asal syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan, ya. Ada juga kaidah yang lain yang juga cukup populer, ya. Al-aslu fil asya'i ibahat. Jadi asal dalam muamalah itu semuanya diperbolehkan, dan kaidah hatta yadulla dalilun ala tahrimihi, sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman dari perbuatan muamalah tadi, ya. Nah, tetapi ada juga chatting itu yang memang diharamkan, yakni yang saya sebut sebagai chatting yang pada akhirnya mendapatkan dosa takhbith itu tadi. Contoh, ya, chatting yang dilakukan untuk merayu istri orang, ya. Dia tidak menyentuh tuh wanita, tidak disentuh sama sekali, cuma chatting saja, ya. Tetapi dia merayu. Tujuannya apa? Agar si wanita jatuh cinta kepada dia, membenci suaminya, kemudian mereka bercerai untuk menggantikan kedudukan sang suami. Itu adalah dosa takhbith. Tidak menyentuh sama sekali, cuman chatting, tetapi itu perbuatan dosa besar, ya. Atau chatting nih, kemudian mempengaruhi temannya, oh itu pernikahanmu dengan dia itu tidak asik, pernikahanmu dengan dia itu tidak sah, pernikahanmu dengan dia itu tidak oke, maka cerai saja kalian, dan seterusnya, ya. Jadi dia sama-sama wanita, ya. Kemudian dia mempengaruhi sahabatnya, mempengaruhi temannya untuk bercerai, itu termasuk juga ke dalam klasifikasi dosa takhbith. Niatnya tidak tahu, niatnya apakah kemudian nyari teman sama-sama agar punya teman janda bareng begitu, atau niatnya untuk biar dia cerai dengan suaminya, dikenalkan dengan sahabatnya agar menikah dengan sahabatnya,
enak nih untuk moroti hartanya, suruh beli ini, suruh beli itu, dan seterusnya ya. Atau contoh yang lain, misal chatting kemudian merayu ya. Jadi contoh, aku kangen nih melihat senyummu atau lesung pipitmu. Nah, rusaknya para wanita seharusnya ketika mendapatkan chatting yang demikian langsung diblokir. Ini malah kemudian dibalas dengan emotikon senyum yang pipinya kemerah-merahan itu. Ya, malah kemudian bertambah jadilah aktivitas yang menjurus ke perselingkuhan tadi. Dan ini adalah dosa takhdib. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man habbaba imra'atan ala zawjiha." Bukan bagian dari golonganku seseorang yang melakukan takhdib terhadap seorang wanita sehingga dia menjadi melawan suaminya. Ya. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna." Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dariku. Ya, jadi itu adalah dosa takhdib. Jadi contoh juga yang lain ya. Misal saya pernah menemukan ya, ada seorang wanita pembantunya pulang ya, bertetangga. Nah, kemudian tetangganya yang laki-laki dan punya istri langsung chatting. Nanti kalau butuh sesuatu, jangan segan-segan untuk minta bantuan kepada kami, ya, atau minta bantuan kepada saya siap 24 jam untuk membantu. Itu adalah dosa takhdib, ya. Dan dosa takhdib ini adalah dosa yang luar biasa besarnya. Bayangkan kalau kemudian orang disebut tidak termasuk lagi dalam golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dosa takhdib ini sama dengan dosa orang yang murtad. Ya, sehingga wajar jika di antara para ulama berpendapat orang yang melakukan dosa takhdib ini ketika dia menjadi imam sholat, sholatnya menjadi tidak sah seluruh jamaahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.